Kita berjumpa lagi Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan jumpa kembali. Terutama bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silakan di subscribe apabila memang ini bermanfaat Bapak Ibu, dan di share. Mudah-mudahan informasi yang kami bagikan bisa bermanfaat bagi teman-teman, bagi orang banyak tentunya. Baik Bapak Ibu, izin kali ini saya ingin menyampaikan satu informasi. Mudah-mudahan informasi ini menggembirakan ya. Jadi bukan tidak mungkin honorer dan P3K akan di PNS-kan oleh Presiden Prabowo. Luar biasa. Ini sesuai janji-janjinya untuk mensejahterakan honorer dan P3K. Amin. Mudah-mudahan ya realisasi Bapak Ibu, dan ini bukan tidak mungkin kalau pemerintahnya komitmen dan kita berharap kepada presiden baru kita. Mudah-mudahan ini benar-benar bisa menjadi realisasi, dan saya yakin akan disambut baik oleh teman-teman honorer dan P3K. Bagaimana informasinya? Nanti silakan disimak Bapak Ibu sampai selesai. Admin lansir dari jpnn.com, pengangkatan honorer dan P3K menjadi PNS bakal jadi kado terindah untuk Prabowo. Amin. Nah, Bapak Ibu, kita coba baca setelah informasi berikutnya. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Aparatur Sipil Negara, ya, pemerintah dengan perjanjian kerja DPW ASN P3K, ya. Ini datang dari seorang ketua di Provinsi Riau, ya, Bapak Eko Wibowo, mengatakan sudah saatnya P3K dan honorer diangkat menjadi PNS. Amin. Pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto ini menjadi momentum terbaru ya untuk menuju hal tersebut. Eko Wibowo mengatakan bahwa pengalihan status honorer dan P3K menjadi PNS tersebut tentu akan menjadi kado terindah untuk Prabowo Subianto. Bukan tidak mungkin, ya. Mudah-mudahan kita berdoa Bapak Ibu ya. 2 kali pilpres Pak Prabowo sebagai capres menjanjikan akan mengangkat honorer menjadi PNS. Sayangnya beliau kalah. Dan sekarang di pilpres ketiga menang telak Bapak Ibu, dan sudah dilantik ya, sehingga bisa menunaikan janji kepada rakyat kecil termasuk honorer, ya. Begitu disampaikan oleh ketua atau DWP ASN P3K Provinsi Riau, begitu ya Bapak Ibu. Nah, optimis ya, jiwa patriotik Prabowo akan membuatnya ingat akan janji-janjinya kepada rakyat kecil. Peningkatan status honorer dan P3K menjadi PNS hanya bisa dilakukan oleh Prabowo Subianto. Betul. Jadi kalau memang presiden berkehendak dan berniat, bukan tidak mungkin, kan begitu. Nah, pesan kami kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengangkat guru dan tendik ya, tenaga pendidik baik honorer maupun P3K menjadi PNS. Hanya Pak Prabowo yang bisa membuat kesejahteraan kami terjamin dengan baik. Nah, beliau juga mencontohkan Presiden ke-6 misalnya Bapak Susilo Bambang Yudhoyono bisa kan mengangkat 1 juta honorer menjadi PNS, ya. Dan alhamdulillah sekarang sudah banyak jadi pejabat malah, ya. Yang tadinya mereka honor kemudian oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada saat itu langsung di PNS kan. Luar biasa. Dan ini juga bukan tidak mungkin Pak Prabowo seperti itu, begitu Bapak Ibu, ya. Nah, perbedaan yang mencolok terjadi di era Presiden Joko Widodo katanya di sini. Perbedaan yang mencolok terjadi di era Presiden Joko Widodo. Honorer diangkat P3K yang mirip honorer. Jadi betul juga ya. P3K apa bedanya dengan honorer gitu ya Bapak Ibu. Ya sama saja sebenarnya, hanya mungkin statusnya berubah dari honorer menjadi P3K. Tapi hak-haknya belum sepenuhnya seperti PNS ya Bapak Ibu. Oke. Ketua DWP Solidaritas Nasional Wiyata Bakti Indonesia juga ini menambahkan bahwa sejak diangkat P3K masih banyak ketidakadilan yang dirasakan mereka, ya. Kayak sepertinya apa ya, memperhatikannya ruwet begitu ya Bapak Ibu. Sepertinya ada apa ya, jadi pada apa ya, belum selesai aja pokoknya, susah untuk diceritakan lah bagaimana proses seleksi P3K ini ya, tarut-tarut begitu ya Bapak Ibu. Kemudian ada seleksi banyak yang tidak memenuhi syarat ya, kemudian ada yang 1 tahun lagi pensiun nggak bisa masuk, banyak sekali. Nah, salah satu contoh misalnya di sini untuk apa nih, soal karir ya.
Jadi soal karir untuk di P3K ini hingga TPP yang tidak sama dengan PNS. Kami sudah kompeten dalam hal pendidikan. Seharusnya kami bisa berkarir dan fungsional ke struktural, dinas pendidikan mengisi jabatan strategis dan lainnya. Nah, Ekowi juga berharap Prabowo bisa menghapus administrasi yang melekat kepada guru sejak diterapkan kurikulum merdeka seperti aplikasi PMM. Jadi teman kita yang satu ini juga setuju apabila PMM dihapus, ya begitu Bapak Ibu. Ini sepertinya menjadi beban ya bagi guru, ya bagi sebagian guru tentu ya. Mungkin juga tidak semua, ada guru-guru yang mungkin ada yang senang dengan PMM, tetapi nyatanya di lapangan masih banyak guru-guru yang tidak sreg dengan kehadiran PMM ya pada kurikulum merdeka. Ya mudah-mudahan dievaluasi lagi lah begitu paling tidak ya. Kemudian juga menghapus syarat untuk menjadi kepala sekolah guru penggerak. Itu ya Bapak Ibu. Ini juga sama ya. Banyak teman-teman yang protes, mengapa sih harus selalu guru penggerak gitu ya. Mengapa harus ada seluruh guru penggerak yang makin baru seumur jagung begitu sudah fasilitas sudah disiapkan. Padahal masih banyak guru yang senior, guru yang sudah lama mengabdi dan tidak kalah pinternya, tidak kalah bagusnya. Baik itu dari segi pengalaman, pemanfaatan IT dan lain-lain. Jadi jangan sampai keinginan atau hasrat begitu ya untuk menjadi seorang pemimpin, seorang manajer di sekolah terhalang karena gara-gara dari guru penggerak begitu ya Bapak Ibu. Dan ini juga harus dievaluasi, menurut saya harus dievaluasi Bapak Ibu. Banyak teman-teman yang kan tidak semua pro ya setuju dengan kehadiran guru penggerak yang begitu diistimewakan ya, tetapi bagaimana melihat pengalaman, masa kerja, kedewasaan itu juga harus jadi pertimbangan ya ketika akan mengangkat menjadi kepala sekolah atau pengawas sekolah. Jadi ini bisa menimbulkan kecemburuan ya sosial di kalangan guru karena sebagian guru punya kompetensi bagus berlatar belakang pengalaman organisasi misalnya dan lain-lain. Nah itu mudah-mudahan bisa dievaluasi oleh Pak Menteri yang sekarang ya. Mudah-mudahan Menteri yang sekarang lebih pro gitu kepada guru terutama ya, baik itu guru PNS maupun guru non PNS ya. Jadi bukan tidak mungkin Bapak Ibu honorer ini tenaga honorer ini untuk diangkat menjadi PNS ya, P3K menjadi PNS. Mungkin tahapannya dari honor ke P3K, P3K baru di PNS kan. Mungkin seperti itu. Atau mungkin punya pola lain ya pemerintahan yang sekarang. Kita berdoa sajalah mudah-mudahan nasib teman-teman kita honorer P3K betul-betul diperhatikan dan disejahterakan. Amin. Demikian, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.